Bocor teka-teki sosok dalang rusuh Indonesia, Prabowo ungkap hal genting. Dua sosok ini disinggung. Hashtag bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini. Bukan berarti mereka yang melakukan, tapi mereka bisa jadi orang-orang yang diperiksa nantinya. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Dari luar state actor apa non state actor Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Teka-teki sosok yang diduga menjadi aktor atau dalang kerusuhan di beberapa wilayah Indonesia mulai terkuak, Presiden Prabowo Subianto menyinggung hal genting. Prabowo menyebut ada hal genting yang tak bisa dianggap remeh terkait meluasnya peristiwa kericuhan saat aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi. Fakta di lapangan menunjukkan dugaan adanya skenario terorganisir di balik gelombang protes yang berujung anarki. Dari perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah pejabat, hingga jatuhnya korban aparat dan warga. Semua menjadi potret betapa seriusnya ancaman terhadap stabilitas nasional. Kini, teka-teki siapa sebenarnya dalang kerusuhan itu terus diburu jawabannya, hingga Prabowo mengaku sudah mendapatkan laporan. Seperti diketahui, kericuhan pecah di sejumlah daerah termasuk Jakarta pada Kamis hingga Minggu, 28 hingga 31 Agustus 2025. Di Jakarta, massa terbelah, ada demonstran dari buruh, mahasiswa hingga driver ojol menyuarakan aspirasi di pintu masuk gedung DPR RI. Mereka kompak menyuarakan penolakan tunjangan fantastis anggota DPR hingga soal ketenaga kerjaan. Prabowo mengatakan ada demonstran yang benar-benar menyuarakan aspirasi dan taat dengan aturan yang berlaku. Namun sebaliknya ada hal genting, demonstran yang ricuh hingga melawan petugas dan melakukan pembakaran adalah perusuh yang dari awal berniat untuk membuat kerusuhan. Dari laporan yang didapat Prabowo, para perusuh ini dikirim ke titik demonstrasi dan dipersenjatai petasan. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang, kata Prabowo di RS Polri Kramat Jati Senin 1 September 2025. Tapi ada ketentuannya, demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin, dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00. Di banyak tempat saya dapat laporan datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota polisi banyak kena petasan. Menurut Prabowo, dalang dibalik para perusuh ini memang berniat melawan pemerintah yang sedang berusaha menghilangkan kemiskinan. Ya, ini sudah menurut saya memang udah perusuh, niatnya membakar. Diketemukan ya truk isinya alat-alat untuk membakar. Dan kita lihat di banyak tempat, gedung DPRD ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Semua program saya membela rakyat kecil, papar Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyatakan aksi kerusakan hingga pembakaran yang terjadi sudah terencana. Saya lihat ini terencana ini. Datang ke suatu tempat bukan berasal dari situ. Mau membakar, mau merusak dan menciptakan amarah rakyat. Jelasnya. Media Rusia sebut George Soros biayai demo rusuh di Indonesia. Selain Riza Khalid, nama konglomerat media George Soros juga disebut sebagai aktor yang diduga membiayai demonstrasi berujung rusuh di Indonesia. Tuduhan ini disampaikan oleh analisis geopolitik dan hubungan internasional Angelo Giuliano, dikutip dari media asal Rusia Sputnik Senin. Giuliano menyebut George Soros diduga membiayai demo di Indonesia melalui organisasi nirlaba miliknya, yaitu Open Society Foundations, yang sudah berdiri sejak 1990-an dengan membiayai 8 miliar US dollar secara global dan mendukung kelompok seperti Tifa, diduga turut berkontribusi.
Tak cuma itu, dia juga menyebut adanya dugaan keterkaitan demonstrasi di Indonesia dengan National Endowment for Democracy, NID, lembaga yang disebut telah mendukung sejumlah media di Indonesia sejak tahun 1990. Dikutip dari laman resminya, NID berdiri pada tahun 1983 berdasarkan UU Kongres di Amerika Serikat sebagai organisasi nirlaba independen dan non-pemerintah yang berfokus pada pemberian hibah untuk memperkuat institusi dan nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia. Hingga saat ini total ada 60 negara telah kerap dibiayai dana hibah dari NID melalui 4 lembaga intinya, yaitu Pusat Perusahaan Swasta Internasional, Institut Republik Internasional, Institut Demokrasi Nasional, dan Pusat Solidaritas.